Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhofifah dengan NPM 202121124. Di sini saya akan menceritakan kembali novel yang sudah saya baca sebelumnya, yaitu novel yang berjudul Azab dan Sengsara karya Merari Serigar. Novel ini terbit pada tahun 1920. Novel Azab dan Sengsara bisa dikatakan sebagai novel klasik terbitan Balai Pustaka yang mana pada saat itu sastra Indonesia masih didominasi sebagai bahasa Melayu. Tema yang diangkat pada novel Azab dan Sengsara yaitu kehidupan percintaan seorang perempuan yang pernikahannya tidak menimbulkan kebahagiaan tetapi malah justru kesengsaraan. Tokoh utama pada novel Azab dan Sengsara yaitu Aminuddin dan Maryamin. Aminuddin dan Maryamin ini adalah kerabat. Nasib Aminuddin dan Maryamin sangat berbeda. Aminuddin adalah seorang anak kampung bangsawan yang kaya raya dan disegani banyak orang. Sedangkan Maryamin adalah terlahir dari keluarga miskin. Mereka berdua sudah saling kenal sejak kecil. Seiring berjalannya waktu, memasuki usia dewasa, Aminuddin dan Maryamin mulai saling jatuh cinta. Aminuddin berjanji akan menikahi Maryamin. Niat itu diutarakan kepada ibu dan ayahnya. Ibunya setuju dengan pilihan Aminuddin karena beranggapan bahwa Maryamin adalah masih keluarganya dan berharap bisa membantu kondisi ekonomi Maryamin. Tetapi sang ayah diam-diam tidak setuju dengan pernikahan Aminuddin dan Maryamin, karena jika pernikahan Aminuddin dan Maryamin terjadi, pasti bakal menurunkan derajat bangsawannya. Akhirnya Aminuddin pergi ke Medan untuk mencari kerja agar mempunyai penghasilan dan bisa menikahi Maryamin. Semenjak pergi ke Medan, Aminuddin selalu mengirim kabar kepada Maryamin dan keluarganya. Tetapi ayahnya tetap tidak setuju dengan pernikahan Aminuddin dan Maryamin. Justru malah merencanakan sesuatu agar istrinya berubah pikiran, tidak menyetujui pernikahan Aminuddin dan Maryamin. Dan rencana ayahnya itu membawa istrinya ke dukun bayarannya dan pura-pura meramal jodoh terbaik untuk Aminuddin. Setelah tiba di dukun, dukun tersebut mengatakan bahwa Maryamin bukanlah jodoh terbaik untuk Aminuddin, tetapi ada gadis bangsawan yang merupakan jodoh terbaik untuk Aminuddin. Dan setelah mendengar perkataan dukun itu, ibunya langsung percaya dan langsung menemui gadis itu. Setelah menemuinya, gadis itu langsung dibawa ke Medan oleh ibu dan ayah Aminuddin. Ketika tiba di Medan, Aminuddin pun terkejut melihat orang tuanya membawa gadis lain untuk menjodohkan kepada Aminuddin. Meski hatinya terpukul dengan perjodohan itu, Aminuddin tidak bisa menolak perjodohan itu karena dia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Dengan berat hati, Aminuddin mengirim surat kepada Maryamin bahwa dia akan menikahi gadis lain pilihan orang tuanya. Setelah mendengar tersebut, Maryamin hancur dan bahkan sampai sakit. Seiring berjalannya waktu, ada seorang laki-laki yang ingin menikahi Maryamin, dan ibunya juga berharap laki-laki itu bisa menyembuhkan luka Maryamin. Tetapi harapan ibu Maryamin itu tidak terwujud karena malah menimbulkan masalah baru untuk keluarga Maryamin, bahwa laki-laki itu mempunyai istri dan ingin menceraikannya karena agar bisa menikah dengan Maryamin. Setelah menikah, Kasuduan mengajak Maryamin pergi ke Medan. Setelah di Medan, Maryamin mengetahui bahwa suaminya itu
mengalami penyakit kelamin, dan ketika suaminya mengajak berhubungan, Maryamin selalu menolaknya. Mendapat penolakan tersebut dari Maryamin, suaminya itu pun sering menyiksa Maryamin. Ditambah lagi, Aminuddin bertamu ke rumahnya untuk bertemu dengan Maryamin. Ketika Aminuddin dan Maryamin bertemu, suaminya Maryamin pun cemburu. Sejak itu Kasibian sering menyakiti Maryamin. Pada saat itu Maryamin pun sudah tidak kuat dengan perlakuan suaminya terhadap Maryamin. Dengan itu Maryamin pun langsung melaporkan kepada polisi. Setelah suaminya diperiksa polisi, akhirnya suami Maryamin pun dinyatakan bersalah dan harus membayar denda, juga harus menceraikan Maryamin. Setelah itu Maryamin pun pulang ke kampungnya dengan keadaan sakit hingga ia meninggal dunia. Novel Azab dan Sengsara ini dianggap sebagai tonggak lahirnya sastra Indonesia modern. Selain menggunakan bahasa Melayu, novel ini sudah bergeser dari bentuk hikayat menjadi roman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.